Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ibadah maliyah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Septalisa Putri, NIM 20104210072. Nama saya Sandy Faris Ramadan, NIM 2010421421086. Nama saya Febian Dia Effendi, NIM 2010-1410-88. Yang pertama yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, dan sedekah. Ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariah. Macam-macam ibadah maliyah, yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat, atau kebaikan. Menurut istilah artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbayar zakat. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat. Yang pertama yaitu sebagian harta, tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak yaitu ikhrajul mali thayyibi fit ta'ati wal buhata. Mengeluarkan harta yang thayyib dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah Yang ketiga yaitu sedekah. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, maka sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Next. Nomor 4 yaitu fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seorang yang tidak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu khususnya di bulan Ramadan. Sebagai salah satu bentuk rukhsah yang diberikan Allah kepada mereka, karena Allah tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hukum fidyah, sebagaimana firman Allah di atas adalah wajib apabila 1. Tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia. 2. Orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. 3. Perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. 4. Jumlah fidyah adalah jumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkut. Pada bulan Ramadan, setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makanan sehari untuk seorang miskin. Yang kelima yaitu kifarat. Kifarat sumpah salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Kifarat saum atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Dengan memerdekakan hamba sahaya, bisa juga dengan melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut. Tetapi juga bisa dengan memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin.
Kifarat zihar, mengharamkan istri dengan persamakannya dengan ibu sendiri, dengan memberikan makan 60 orang miskin, bisa juga dengan memerdekakan hamba sahaya atau melakukan saum selama 2 bulan berturut-turut. Kifarat membunuh dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut atau dengan memberi makan 60 fakir miskin ditambah dengan kewajiban membayar diat semacam uang duka kepada keluarga yang terbunuh. Yang keenam yaitu kurban atau udiyah. Udiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau hari tasyrik dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syarat berkurban atau udiyah yaitu: 1. Waktu pelaksanaan kurban atau udiyah pada hari raya Idul Adha, setelah sholat sunnah Idul Adha dan hari tasyrik. 2. Binatang kurban ialah unta, sapi atau kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya tidak cacat. Bulu binatang lebih disukai yang berwarna putih mulus atau bulu mulutnya, bulu kakinya, dan bulu di sekitar matanya berwarna hitam. Sudah berumur 1 tahun. Dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat sunat Idul Adha. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau berlaku bagi 7 orang. Yang ketujuh, akikoh. Akikoh adalah binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikoh dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari. Sekaligus dicukur habis rambutnya dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikoh, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Pelaksanaan akikoh setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikoh tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Yang ke-8, al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. 9. Yang ke-9, dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Dam juga diidentikan dengan al-hadyu, sekalipun tidak selalu sama. Urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. 3, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya, atau artinya di antara hikmahnya yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, pikir, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati.
ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. 4. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. 5. Mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Pertama, harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih beribadah kepadanya. 2. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Yang terakhir, pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta, investasi awal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan harta yang disumbangkan untuk amal jariah, ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.